Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak dosen atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niloh Made Yulia Widyastuti, NIM 2011031079, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombel 21, Mata Kuliah Agama Hindu. Pada hari ini, saya akan menjelaskan beberapa jawaban saya mengenai LKM 2 Brahma Widya Agama Hindu. Baik, akan saya mulai presentasinya. Untuk soal pertama, yaitu Tuhan dalam agama Hindu, khususnya di Bali disebut dengan Sang Yang Widiwasa. Namun mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Jadi, sebutan ide Sang Yang Widiwasa merupakan salah satu nama sekunder yang bisa dipakai untuk menamai Tuhan, yang mana tidak dibatasi oleh nama ataupun wujud tertentu, sehingga Tuhan itu memiliki banyak nama, tidak dibatasi oleh satu nama, tidak dibatasi oleh satu wujud tertentu. Baik, sedangkan untuk nama ide Sang Yang Widiwasa sendiri tidak dikenal di India karena mereka tidak memakai gelar tersebut. Mereka lebih mengenal nama-nama primer dari Tuhan seperti apa yang telah disebutkan dalam hukum tertinggi Weda, seperti nama suci Brahma, Narayana, Hari, Hara, Siwa, Rama, Govinda, ataupun Krishna. Namun, perbedaan yang ada dari umat Hindu yang ada di Bali ataupun umat Hindu di India bukanlah sesuatu masalah yang besar, karena pada sejatinya kita tetap memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini membuat Hindu termasuk dalam agama politisme? Sebelumnya, saya akan membacakan satu sloka, yaitu Ekam Satwipra Bahuda Wadanti, yang artinya Tuhan itu satu, tetapi orang bijaksana atau para maharsi menyebutkan dengan banyak nama, di mana kata dewa sendiri berasal dari kata div yang berarti sinar. Dalam hal ini, dewa dapat dikatakan sebagai sinar suci dari Tuhan. Jadi, jika kita analogikan, kita bisa samakan dewa seperti matahari, di mana kita bisa melihat sinar dari matahari itu dari berbagai sudut, namun jumlah dari matahari tetaplah satu. Matahari juga memiliki banyak sebutan seperti mentari, surya, sun, baskara, atau yang lainnya. Begitu pula halnya dengan pemahaman Tuhan, di mana Weda yang menjadi pedoman umat Hindu mengajarkan bahwa Tuhan Maha tidak terbatas. Jadi dapat disimpulkan bahwa agama Hindu tidak termasuk agama politeisme karena agama Hindu mempercayai satu Tuhan, namun dengan nama dan sebutan yang jumlahnya tidak terbatas. Untuk selanjutnya, agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal, atau sukma alam semesta, yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomen. Ditetarkan konsep apa perbedaan Brahman dengan Sang Yang Widiwasa. Jadi, di dalam agama Hindu, memang benar mengandung suatu konsep filosofis yang disebut dengan Brahman, di mana sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal atau alam semesta yang berisi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu. Namun, umat Hindu tidaklah menyembah Brahman secara arafiah. Umat Hindu menyembah ide Sang Yang Widiwasa sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, bila disebut sebagai Brahma, maka ia adalah manifestasi utama Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Dengan demikian, Brahma saat ini adalah Tuhan yang berpribadi atau personal God. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Yang Widi adalah Brahman. Kedua hal tersebut adalah hal yang sama, hanya berbeda pada penyebutannya saja. Nah, yang terakhir, banyak komentar di media sosial tentang Hari Krishna yang ingin dikeluarkan dari Hindu. Mengapa demonstrasi menolak Hari Krishna muncul dan berikan solusinya? Yang pertama, apa alasan kemunculan Hari Krishna ditolak, khususnya di Bali? Karena menurut umat agama Hindu, khususnya di Bali, Hari Krishna memiliki banyak sekali budaya yang berbeda dengan kebudayaan Hindu. Yang pertama, yaitu Hari Krishna anti pemujaan leluhur.
Seperti yang kita tahu, umat Hindu khususnya di Bali, kita selalu melaksanakan pemujaan leluhur, di mana kita menganggap pelaksanaan Pitrayatnya sama pentingnya dengan pelaksanaan Dewoyatnya. Dan untuk yang kedua, Hare Krishna vegetarian fanatik. Hal ini membingungkan karena kita sebagai umat Hindu selalu menyertakan daging dalam setiap upacara kita, berbeda dengan Hare Krishna yang memiliki keyakinan vegetarian begitu. Yang ketiga, Hare Krishna bersifat homogen, di mana Hare Krishna sangatlah ketat dengan apa yang ada dalam dirinya, serta ia tidak mau menerima hal-hal yang bermuatan lokal begitu. Dan selanjutnya untuk Hare Krishna sendiri meyakini bahwa Sri Krishna sebagai sosok dewa tertinggi. Seperti yang kita tahu dalam Hindu sendiri tidak ada dewa yang tertinggi karena semua dewa adalah satu kesatuan yang merupakan manifestasi dari Tuhan. Dan yang terakhir, Hare Krishna pengusung Indian sentris. Seperti yang katakan, Hare Krishna bersifat homogen, bersifat ketat, karena Hare Krishna sendiri terlahir dari India, maka banyak hal-hal yang berbau India dalam Hare Krishna sendiri, seperti atributnya, pakaian, mantra, dan lain-lain, sehingga Hare Krishna dapat dikatakan sebagai menduplikat penuh tradisi India. Hal itu adalah alasan mengapa Hare Krishna sendiri ditolak kemunculannya. Dan mengenai solusinya, seperti saat ini, di era kebebasan ini, terdapat banyak kebebasan termasuk kebebasan ekspresi sikap keagamaan. Sudah seharusnya desa adat mempunyai kebijakan mengenai penyaringan terhadap aneka ragam ekspresi keagamaan yang datang, khususnya dari luar, dengan kriteria yang sangat jelas. Hal ini ditujukan bukan untuk menutup diri, melainkan untuk memastikan bahwa setiap ekspresi yang masuk itu tidak bersifat negatif terhadap tradisi agama yang sudah mengakar. Karena pada dasarnya, perubahan dan perkembangan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan, jika kita terlalu anti pada perubahan, bisa membawa resiko besar, yaitu akan mengalami kepunahan. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.